Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan kisah favorit kita semua, kisah Meranti featuring Robert. Oh, kisah Meranti dan Robert selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Kisah dari penulis asal Kalimantan Tengah, Om Ras. Wah, terima kasih Om Ras. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa belum subscribe, yuk diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-teman, kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oke, gak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Mode horor. Misteri dibalik sakitnya anak guru. Kisah Meranti featuring Robert. Syafwan Ansari adalah nama Rowan setelah dia resmi memeluk agama Islam. Namun meskipun namanya sudah diganti, entah kenapa Ranti tetap saja memanggilnya Rowan. Ranti, panggil Rustam dari depan pintu kamar anak gadisnya itu. Ya bah, jawab Ranti seraya menghentikan aktivitasnya. Saat itu Ranti sedang membuat gelang persahabatan untuk 4 orang istimewa dalam hidupnya, yang tak lain adalah Rowan, Robert, Manyang, dan Mang Nanjan. Ranti keluar dari dalam kamar dan terlihat ayahnya yang tampak tersenyum padanya. Kenapa bah? Itu, ada yang ingin bertemu kamu. Siapa? Tanya Ranti sembari berjalan keluar, dan ternyata tamu yang datang itu adalah Rion. Rion? Kenapa? Tanya Ranti. Rion tidak langsung menjawab. Dia tersenyum lebih dulu sambil menatap Ranti. Aku ingin minta tolong sama kamu, Ti, ucap Rion. Minta tolong? Minta tolong apa? Terdengar helaan nafas panjang dari Rion. Ada salah satu temanku yang terkena santet, dan dia meminta tolong padaku untuk dicarikan orang yang bisa mengobatinya. Satu orang yang terfikirkan dalam hatiku itu kamu, Ti. Makanya aku kemari. Oh, di mana temanmu itu? Tanya Ranti. Dia itu satu kerjaan denganku, Ti, tapi anak dan istrinya tinggal di kabupaten. Memangnya yang sakit itu dia atau anak keluarganya? Satu keluarga, Ti, termasuk temanku itu sendiri. Ranti menghela nafas panjang. Aku agak trauma lewat jalan atas itu, Yon. Aku masih takut dengan apa yang sudah menimpa aku dan Kak Awang waktu itu, ucap Ranti pelan. Rion pun mengangguk. Iya, aku sudah dengar beritanya itu. Gak apa-apa, Ti, kita kan bisa lewat jalur sungai. Yang terpenting adalah kamu bisa bantu mereka. Ranti di sini menatap ayahnya. Abah ikut ya, Ti, ujar Rustam. Oh iya, Mang, memang sebaiknya harus ada Mang, karena bagaimanapun saya juga merasa segan berduaan dengan calon istri orang, jawab Rion cepat. Ranti pun tersenyum. Oke, baiklah Yon, kalau gitu aku siap-siap dulu ya, ucap Ranti yang langsung ditanggapi anggukan kepala oleh Rion. Ranti kembali masuk ke dalam kamarnya. Dia menyiapkan semua barang-barang yang diperlukan untuk dibawa. Setelah semuanya siap, Ranti lantas keluar dan mengajak Rion juga ayahnya untuk segera pergi sebelum sore. Karena perjalanan ke kabupaten menggunakan jalur air, maka akan jadi lebih jauh dibandingkan dengan jalur darat. Rustam mengemudikan Jis, sementara Rion dia duduk di paling depan dan Ranti duduk di tengah. Sepanjang perjalanan itu tidak ada obrolan antara mereka bertiga, seakan sibuk dengan pikiran masing-masing. Singkat cerita, di malam harinya mereka pun akhirnya sampai di desa yang dituju. Mereka menambatkan Jis di salah satu lanting yang berada di sana, lalu kemudian pergi ke rumah temannya Rion dengan cara berjalan kaki. Kamu pernah kesini sebelumnya, Yon? Tanya Ranti mencoba untuk berbasa-basi. Oh iya, aku pernah kesini beberapa kali. Ranti mengangguk.
Rumah-rumah di kawasan itu sangat padat sekali. Jarak antara rumah ke rumah hanya sekitar 1 meteran saja. Rion menghentikan langkahnya di depan sebuah rumah. Ranti bisa melihat jajaran makhluk kiriman memenuhi pelataran rumah itu. Bau anyir mulai tercium, membuat Ranti langsung menutup hidungnya. "Permisi," ucap Rion seraya mengetuk pintu rumah tersebut. Tidak berapa lama, pintu rumah itu pun terbuka dan terlihat seorang laki-laki berusia 30 tahunan membukakan pintu. Dia kemudian mempersilahkan ketiga tamunya itu untuk masuk. Tatapan Ranti terpaku pada sosok perempuan serba hitam yang duduk di pundak laki-laki tersebut. Air liur perempuan serba hitam itu tampak menetes dan mengenai wajah si laki-laki. Makin hari, keadaanku rasanya semakin parah saja, Yon. Pundakku ini terasa sakit sekali, dan leherku juga terasa sakit. Dan sekarang mataku tiba-tiba saja rabun. Aku tidak bisa melihat dengan jelas, Yon, ujar laki-laki itu. Rion pun mengangguk. Dia menatap Ranti yang sedari tadi hanya diam saja. Apa yang kamu lihat?" tanya Rion. Banyak sekali makhluk kiriman di sini, Yon," jawab Ranti pelan. "Tapi bisa dihilangkan kan, Ti?" tanya Rion lagi. "Ya, aku akan berusaha ya," ucap Ranti pelan. "Jadi, apa yang harus aku lakukan supaya kami sekeluarga bisa segera sembuh?" tanya laki-laki itu pada Ranti. Ranti menghela nafas panjang, lalu tanpa menjawab pertanyaan orang itu, Ranti lantas mengeluarkan barang-barang yang sudah ia bawa dari rumah tadi. Dia juga meminta tolong kepada Rion untuk menghidupkan api perapinya. Angin berhembus kencang. Setelah api perapian itu hidup, Ranti memanggil teman-temannya. Namun teman-teman Ranti tidak bisa masuk ke dalam karena dihalangi oleh makhluk-makhluk itu. Ranti tidak punya pilihan lain selain bergerak sendiri. Ranti mulai memejamkan matanya. Dan ketika dia membuka mata, terlihat sudah banyak sekali makhluk yang mengelilinginya. Ranti menatap satu persatu sosok-sosok itu. Namun ada satu makhluk yang cukup menarik perhatiannya. Ya, ada sosok anak kecil perempuan. Usianya mungkin di bawah 10 tahun. Dia berdiri diam dengan tatapan sendu. Perlahan-lahan Ranti beranjak untuk menghampiri anak perempuan itu. Akan tetapi langkah Ranti terhenti ketika beberapa sosok mulai menyerangnya. Ranti tak punya pilihan selain melawan, dan untungnya Lampe berhasil menerobos masuk untuk menolong Ranti. "Kau tidak apa-apa, Ranti?" tanya Lampe. Ranti mengangguk. Dan saat Lampe menghadapi makhluk-makhluk kiriman tersebut, Ranti lantas menghampiri sosok anak perempuan yang dilihatnya tadi. Namun sosok anak perempuan itu malah berlari saat Ranti sudah hampir menyentuhnya. "Tunggu!" ujar Ranti memanggilnya. Ranti berusaha mengejar sosok itu hingga tanpa ia sadari, Ranti kini sudah berada di sebuah tempat yang asing. Ranti menatap sekeliling tempat itu, namun dia tidak menemukan siapa-siapa di sana. Sekelebat bayangan yang melintas di antara pepohonan itu membuatnya penasaran. Dengan langkah berani, Ranti lantas mengejar bayangan tersebut hingga dia pun tiba di depan sebuah rumah kecil berdinding kulit pohon. Seorang lelaki berusia 50 tahunan keluar dari dalam rumah itu. "Kaukah dukun itu?" tanya Ranti. Orang tersebut tidak menjawab. Dia menatap Ranti dengan tajam. "Aku tidak mengenalmu, dan aku harap kau tidak menggangguku." "Aku pun tidak pernah berniat mengganggu lebih dulu, tapi perbuatanmu itu benar-benar tidak bisa dibiarkan. Kau sudah berani menyakiti satu keluarga," ujar Ranti. "Lantas, aku yang kehilangan keluargaku karena perbuatan mereka itu. Apakah itu menurutmu tidak menyakitkan?" ujarnya balik bertanya. Ranti mengerutkan alisnya. "Yang akan kau bantu itu adalah orang jahat, orang yang memang pantas untuk mati," lanjut orang itu. "Apa kau tahu, anak perempuan yang kau kejar tadi itu, dia adalah cucuku. Dan dia adalah satu-satunya cucu yang aku punya. Dan dia satu-satunya keluarga yang aku miliki setelah istri dan anak-anakku meninggal. Tapi orang-orang bangsat itu menabraknya, lalu membiarkan cucuku terkapar meregang nyawa di jalanan. Kalau kau yang berada dalam posisiku, apa kau akan bisa memaafkan begitu saja
orang-orang yang sudah membunuh keluargamu. Ranti teriak. Dia tidak pernah menyangka jika faktanya ternyata seperti itu. Tolong, biarkan aku menghukum mereka. Ranti masih terdiam. Lalu dia teringat akan komplotan dukun yang hampir membunuhnya. Waktu itu Ranti bahkan rela mengorbankan diri demi bisa melindungi keluarganya. Entah kalau dia yang berada di posisi laki-laki parubaya itu, apakah dia sanggup? Akhirnya Ranti pun memutuskan untuk tidak ikut campur dalam permasalahan itu. Ranti membuka matanya. Rion dan Rustam menunggu apa yang akan Ranti katakan. Kalian pernah berbuat kesalahan yang sangat fatal hingga mengakibatkan nyawa seseorang melayang. Dan atas kesalahan itulah yang membuat kalian mendapatkan kiriman santet seperti ini, ujar Ranti menatap orang itu. Orang tersebut hanya terdiam, kepalanya menunduk dalam. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Ujarnya bertanya. Aku rasa kalian harus meminta maaf pada orang itu, pada keluarganya. Tidak bisakah diobati saja tanpa harus meminta maaf pada orang-orang itu? Bukannya aku yang tidak mau meminta maaf, tapi kejadian itu bukan salahku. Aku pun juga tidak sengaja. Saat itu aku terlalu takut dihakimi massa. Apalagi waktu itu aku sedang membawa anak dan istriku. Makanya tanpa pikir panjang lagi aku pun kabur. Itu bukan salahku. Benar-benar bukan salahku. Anak perempuan itu yang tiba-tiba saja berlari menyeberang jalan tanpa menoleh ke kiri dan ke kanan. Ranti menghela nafas panjang. Orang itu tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Kalau di antara kalian tidak ada yang mau mengalah dan meminta maaf, aku juga tidak tahu bagaimana caraku untuk menolong kalian, ucap Ranti. Kembalikan saja santet itu. Kau tentu bisa kan? Aku sudah mendengar banyak tentangmu dari Rion. Kau itu hebat. Dan kau pasti bisa membantuku. Ranti menggeleng pelan. Saya tidak bisa melakukan itu karena bagaimanapun kalian juga bersalah. Alih-alih bertanggung jawab, kalian malah memilih kabur meninggalkan anak itu. Kalian bahkan terkesan tidak peduli apakah anak itu masih hidup atau sudah mati, ujar Ranti. Kalau memang kau tidak bisa membantu, lebih baik kau pergi dari sini. Aku yakin selain kau pun pasti ada yang akan mau membantuku, kata lelaki itu kasar. Ranti mengangguk. Lalu ia beranjak dari duduknya. Rustam mengikuti. Begitu juga dengan Rion. Dan malam itu juga mereka pun kembali pulang. Rion terlihat seperti merasa bersalah karena sudah mengajak Ranti pergi ke sana. Sudah Yon, jangan terlalu dipikirkan. Aku baik-baik saja kok, ucap Ranti. Rion berbalik. Dia menatap Ranti. Ranti, Aku benar-benar minta maaf ya. Kamu gak salah kok. Buat apa minta maaf? Dari kejauhan mereka melihat cahaya senter yang mengarah ke sana kemari. Sepertinya itu adalah orang menyetrum ikan. Kita harus hati-hati. Mereka itu bisa melakukan apapun untuk membungkam kita agar kita tidak melaporkan mereka ke polisi, ujar Rustam. Setelah mendengar perkataan dari sang ayah, Ranti pun lantas memanggil teman-temannya untuk berjaga-jaga. Ditakut kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti kejadian Awang tempo hari. Ranti ingat dia menolak dikawal oleh teman-temannya karena menganggap jika dia akan aman-aman saja bersama dengan sang kakak. Namun ternyata menghadapi orang jahat tidak bisa seorang diri. Ranti yang waktu itu panik mendadak lupa dengan teman-temannya. Dia bahkan tidak bisa mengingat nama-nama teman-temannya saat kejadian itu terjadi. Dengan segala ketakutan dan juga kepanikan yang ia rasakan, Ranti secara refleks hanya mengingat satu nama, yaitu nama si nenek. Dan andai bukan karena bantuan dari nenek-nenek itu, mungkin dia dan kakaknya sudah berada di dalam tanah sekarang. Ranti tidak ingin hal itu terjadi untuk kedua kalinya. Jadi lebih baik sedia payung sebelum hujan. Begitulah pikiran Ranti. Saat mereka lewat, semua senter milik orang-orang itu diarahkan ke mereka bertiga. Mungkin tujuannya agar Rustam, Ranti juga Rion tidak bisa melihat wajah orang-orang itu. Setelah cukup jauh, Ranti pun langsung berbalik menatap sang ayah. Abah, menyetrum ikan itu berbahaya kan? Itu juga bisa merusak ekosistem dan juga melanggar undang-undang. Harusnya mereka itu kita laporkan ke polisi, Bah, ujar Ranti. Iya, Abah pun kepikiran hal yang sama, Ti. Tapi kamu tahu sendiri kan, kita tidak bisa melihat wajah mereka tadi.
Ya, setidaknya polisi kan bisa patroli di sungai-sungai untuk mencegah mereka menyetrum ikan-ikan lagi, Bah. Rustam mengangguk. Ya, besok Abah akan melaporkan kejadian ini, Ti. Semoga saja laporan Abah nanti langsung ditindak oleh pihak yang berwenang, ujar Rustam. Ranti pun mengangguk. Menyetrum ikan di sungai itu akan berdampak negatif untuk kelestarian lingkungan dan juga ekosistem. Ikan-ikan kecil yang seharusnya masih bisa tumbuh dan berkembang biak malah mati sia-sia. Dan selain itu, alat penyetrum yang digunakan juga bisa membahayakan diri mereka sendiri. Jadi, cara penangkapan ikan seperti itu memang tidak pantas untuk dicontoh. Singkat cerita, di pagi harinya, mereka pun sampai di rumah. Rustam langsung mandi dan kemudian merebahkan tubuh di lantai. Begitu juga dengan Rion dan Ranti yang sama-sama kelelahan juga mengantuk. Sekitar jam 10 pagi, Rustam bangun dari tidurnya karena Nia sudah selesai memasak makan siang untuk mereka semua. Mereka makan bersama lalu mengobrol. Selesai makan, Rion berpamitan untuk pulang. Sementara Rustam pergi ke rumah Kades untuk melaporkan para penyetrum ikan yang mereka lihat semalam. Mereka itu benar-benar tidak ada jeranya. Walaupun sudah banyak korban jiwa, banyak cara yang aman untuk menangkap ikan, tapi mereka malah memilih cara-cara berbahaya seperti menyetrum dan meracun ikan, ujar Pak Kades. Berkat laporan yang dibuat oleh Pak Kades, pihak kepolisian pun segera turun tangan. Para polisi itu berpatroli siang dan malam untuk mencegah adanya penyetruman di sepanjang aliran sungai. Beberapa hari kemudian, saat itu Ranti sedang berada di pasar. Dia sedang menemani ibunya berbelanja. Ranti, tiba-tiba ada seorang ibu-ibu yang memanggil namanya. Ranti berbalik. Dia menatap orang yang memanggilnya itu. Bibir Ranti langsung tersenyum ketika dia mengetahui siapa orang yang memanggilnya tersebut. "Ibu," ucap Ranti dengan bibir tersenyum. "Lama tidak melihatmu, Ranti. Bagaimana? Bagaimana kabarmu, sayang?" ujar wanita parubaya itu. Ya, dia merupakan ibu guru di sekolah Ranti dulu. "Alhamdulillah baik, Bu. Bu guru sendiri bagaimana kabarnya?" "Ibu baik-baik saja. Tapi keluarga ibu yang sedang tidak baik-baik saja." "Keluarga ibu ada yang sakitkah?" tanya Ranti yang langsung dijawab dengan anggukan kepala oleh Bu Guru. "Iya, sudah hampir 1 bulanan ini anak ibu yang bujang itu sakit, Nak. Sudah dibawa berobat ke sana kemari, bahkan sampai dibawa ke rumah sakit yang ada di provinsi sebelah. Tetap saja tidak ada hasil. Diagnosis dari setiap dokter yang menanganinya pun selalu berbeda-beda. Ada yang mengatakan kalau anak ibu sakit paru-paru, dan ada yang mengatakan kalau anak ibu menderita penyakit ginjal, batu empedu, segala macam. Bahkan yang terakhir ini mengatakan kalau anak ibu mengidap penyakit kanker. Ibu pun bingung, Nak. Entah apa penyakit yang sebenarnya itu," cerita si ibu guru. Ranti mengerutkan alisnya. "Anak ibu di mana sekarang?" tanya Ranti yang penasaran. "Ada di rumah, Ti. Sekarang kami sekeluarga sudah pasrah dan hanya menjalani perawatan di kampung." "Boleh saya menjenguk anak Bu Guru?" tanya Ranti. "Boleh, tentu saja boleh, Ti." "Kalau gitu saya izin sama Mama dulu ya, Bu," ucap Ranti kemudian, yang langsung dijawab dengan anggukan kepala si ibu guru. Ranti berlari mencari sang ibu. Rupanya saat itu ibunya sedang menawar baju. Oh ya, ibunya sekarang sedang berjualan baju kecil-kecilan dan modalnya itu diberikan oleh kawan. "Mama, Ranti izin pergi ke rumah Bu Guru Ranti dulu ya, Ma." Nia menatap Ranti. "Ya, tapi jangan lama-lama ya. Kita langsung pulang hari ini soalnya," ucapnya kemudian. Ranti pun mengangguk. Lalu kemudian ia berlari-lari kecil menghampiri ibu gurunya yang sudah menunggu di atas motor. Tanpa berlama-lama, Ranti pun segera dibawa untuk menuju ke rumah si ibu guru. Setelah tiba di depan rumah bu gurunya itu, alis Ranti langsung berkerut. Dia melihat banyak sekali makhluk halus yang berkeliaran di sana. "Ranti, kamu kenapa?" tanya bu gurunya. Bu guru percaya keberadaan makhluk halus?" ujar Ranti balik bertanya. Bu guru itu mengangguk. "Iya, ibu percaya. Kita memang hidup berdampingan dengan mereka. Tapi kenapa kamu tiba-tiba
menanyakan hal itu, Ranti. Oh, hmm, di rumah ibu banyak sekali makhluk halus. Mereka berkumpul seperti sedang menghadiri pesta, jawab Ranti yang langsung membuat si ibu guru ternyap. Memang, selama anak ibu sakit ini, kami semua selalu merasa kalau hawa di rumah itu menjadi tidak nyaman, juga terasa aneh. Banyak hal yang sulit dijelaskan terjadi di sini, ujar bu guru. Kemudian Ranti pun mengangguk. Dia melangkah memasuki rumah mengikuti si bu guru. Sesuai dugaan, di dalam rumah itu ternyata terdapat banyak sekali sosok makhluk halus yang mondar-mandir dari sudut ke sudut rumah. Sosok-sosok yang ada di sana bukanlah sosok kiriman dari seseorang, tapi entah kenapa mereka ada di sana dengan jumlah sebanyak itu. Ranti mulai mendekat ke salah satu sosok yang sedari tadi tampaknya sudah memperhatikannya. Kenapa kalian mengganggu pemilik rumah ini? Tanya Ranti pelan. Sosok itu tidak menjawab. Dia langsung membuang muka dan segera menjauh dari Ranti. Tidak menyerah, Ranti lantas mengikuti sosok itu pergi, meninggalkan ibu guru yang menatap heran padanya. Dia sudah merusak rumah kami. Kami tidak punya tempat tinggal lagi. Jadi, sebagai gantinya, kami memilih rumah dan tubuhnya untuk ditempati, ujar salah satu sosok yang berwujud nenek-nenek. Rumah kalian semua? Tanya Ranti dengan nada tak percaya. Sosok itu mengangguk. Bagaimana bisa? Kau tanyakan saja sendiri padanya apa yang sudah dia lakukan pada rumah kami, kata sosok itu seraya menunjuk ke arah sebuah kamar. Ranti lalu berjalan ke arah kamar itu. Buka saja Ranti, itu kamar anak ibu, kata bu guru. Setelah mendapatkan perintah dari bu guru, Ranti lalu membuka pintu kamar tersebut. Di dalam kamar itu terlihat seorang pemuda seumuran Rowan terbaring di atas kasur, wajahnya pucat dan tubuhnya kurus. Ranti mendekat. Dia lalu duduk tepat di samping pemuda itu. Pemuda itu berusaha tersenyum menatap Ranti. Perkenalkan, namaku Ranti, aku murid dari mamamu dulu, ucap Ranti. Pemuda itu mengangguk. Ya, mamaku sering cerita tentang kamu, balasnya. Ranti pun tersenyum. Bagaimana perasaanmu sekarang? Tanya Ranti. Entahlah, aku sudah pasrah. Kalau memang usiaku sudah tidak lama lagi, rasanya aku pun ingin sekali mengakhiri rasa sakit ini, jawab pemuda itu lirih. Ranti terdiam untuk beberapa saat. Aku melihat banyak makhluk halus di sini, di rumah dan juga sekitaranmu. Salah satu di antara mereka mengatakan kalau kau sudah merusak rumah mereka, lalu membuat mereka tidak punya tempat tinggal. Maka dari itu, mereka memutuskan untuk ikut bersamamu. Coba, apakah kamu ingat-ingat? Mungkin kamu tidak sengaja pernah menebang pohon sembarangan atau mencabut tanaman, atau bisa juga kamu pernah masuk-masuk ke tempat-tempat yang terbengkalai. Pemuda itu terdiam untuk beberapa saat, lalu kemudian dia mengangguk. Ya, aku pernah menebang pohon dan juga menebas tanaman merambat di hutan saat aku sedang mendaki bersama teman-temanku. Aku lalu mengambil anggrek liar di hutan dan mencabut singkong liar untuk dibakar di sana. Apa mungkin itu adalah awal mulanya? Ranti menghela nafas panjang. Pantas saja makhluk halus yang ada di rumah itu hampir satu kampung jumlahnya. Ternyata ulah pemuda itu memang tak terduga, tangannya sangat aktif dalam hal merusak hutan. Ranti beranjak dari duduknya. Dia mendekati bu guru yang sejak tadi berdiri di depan pintu dan memperhatikan mereka. Bu guru, saya coba diskusi sama mereka dulu ya bu. Semoga saja mereka mau pindah dan berhenti mengganggu anak ibu, ucap Ranti. Bu guru itu langsung mengangguk. Bu guru minta tolong ya sayang, ucap dengan mata berkaca-kaca. Ranti pun mengangguk. Ranti melangkah menemui sosok nenek yang tadi mau berbicara dengannya. Nek, kalau saya minta nenek dan yang lain pergi dari sini, apakah kalian mau? Kalau kami pergi dari sini, lalu di mana lagi kami akan tinggal? Apa kau pikir mudah mencari tempat tinggal yang baru? Mungkin kalau kalian mau, saya bisa membuatkan tempat tinggal baru untuk kalian di hutan di tempat asal kalian sebelumnya. Dan kalau menurut saya, kalau rumah kalian dibuatkan yang lebih layak,
yang lebih bagus, dan tentunya tidak akan ada orang yang berani mengganggu kalau rumah kalian dibuatkan khusus. Seperti apa rumah yang kau janjikan itu? Tanya beberapa sosok tampak penasaran. Ranti tersenyum. Rumah dari kayu kenanga. Kalian pasti menyukainya, ujar Ranti dengan antusias. Nada bicaranya persis seperti agen perubahan. Kami ingin melihat rumahnya lebih dulu, ujar salah satu sosok bertaring panjang dengan lidah berwarna merah menjulur. Aku akan membuatkan rumahnya kalau kalian mau pindah. Aku bukan sedang jualan rumah, jadi tidak ada rumah contoh dan lain-lain. Kalau kalian mau, ya maka akan aku buatkan. Tapi kalau kalian tidak mau, aku terpaksa harus mengusir kalian. Jadi kalian tinggal pilih mau yang mana. Mau diusir atau pergi sendiri lalu mendapatkan tempat tinggal yang baru, ujar Ranti tegas. Terlihat sosok-sosok itu saling tatap satu sama lain. Tawar-menawar itu cukup alot, bahkan Ranti hampir saja berteriak kesal karena mendengar sosok-sosok itu ribut. Sosok-sosok itu terbagi menjadi 3 kubu. 2 memilih setuju dengan tawaran Ranti dan 1 kubu lagi menolak dengan tegas. Baiklah, aku tidak punya waktu lagi, jadi aku akan menganggap kalian semua setuju. Jadi aku akan mulai membuatkan rumah untuk kalian semua tempati ya, ujar Ranti seraya berbalik badan untuk menghampiri Bu Guru yang saat itu berada di dalam kamar sang anak. Mereka setuju untuk pindah, tapi kita harus mengganti rumah mereka. Kita akan buatkan mereka rumah dari pohon kenanga. Ukurannya tidak perlu besar, tapi kita butuh banyak, ujar Ranti. Di mana kita harus mencari kayu kenanga itu, nak? Tanya si Bu Guru. Saya yang akan mencarinya, Bu. Bu Guru tampak terharu mendengar jawaban dari Ranti. Dia langsung beranjak dan memeluk gadis cantik itu dengan erat. Terima kasih banyak ya, nak. Terima kasih banyak. Ranti mengangguk. Dia mengusap pelan punggung wanita parubaya tersebut. Sekarang Ranti permisi pulang dulu ya, Bu. Ranti akan memulai dan menyelesaikan pembuatan rumah itu secepat mungkin agar mereka bisa segera pindah dan berhenti mengganggu anak ibu. Bu Guru mengangguk. Apa harus malam-malam begini, Ti? Tanya Rustam setelah ia mendengar ucapan Ranti yang ingin mencari pohon kenanga di malam hari seperti itu. Ya bah, Ranti harus segera menyelesaikan rumah itu. Ranti, tapi pohon kenanga dekat rumah kita ini sudah habis. Adanya itu di hutan belakang sana. Masa malam-malam pergi ke hutan, ya Allah? Takut ada ular atau juga beruang, ujar Rustam. Ya sudah bah, kalau begitu besok pagi kita pergi ya. Rustam mengangguk. Tidak lama kemudian ibunya Ranti memanggil mereka untuk makan malam. Pagi-pagi sekali Ranti sudah bersiap dengan parang dan gergajinya. Dia menunggu sang ayah yang sedang menikmati sarapan di dapur. Abah, panggil Ranti. Iya, sebentar. Ini mamamu sedang menyiapkan bekal untuk kita, jawab Rustam dari dalam rumah. Anakmu itu kalau masalah membantu orang, dia semangat sekali, ujar Rustam pada Nia sambil tertawa kecil. Iya, dia persis seperti abahnya, balas Nia tersenyum. Setelah bekal mereka siap, Ranti dan Rustam lantas pergi. Cukup jauh, mereka berjalan untuk mencari pohon kenanga. Hingga akhirnya mereka berhasil menemukan 1 pohon kenanga yang cukup besar. Rustam menebang pohon itu. Proses penebangan hingga membentuknya menjadi papan cukup menyita waktu, namun berkat kerjasama keduanya mereka berhasil menyelesaikannya dengan cepat. Berikutnya mereka tinggal membuat rumah-rumahan berukuran kecil. Singkatnya, setelah selesai membuat rumah-rumahan kecil tersebut, Ranti dan ayahnya pun pergi ke rumah si Bu Guru. Kedatangan mereka disambut baik oleh Bu Guru. Beliau juga mengabarkan kalau anaknya sudah tidak terlalu merasakan sakit lagi di bagian dalam maupun di bagian luar tubuhnya. Pemuda itu juga sudah bisa makan dan tidur dengan tenang. Tugas terakhir Ranti adalah mengantarkan rumah-rumahan itu ke dalam hutan yang ada di gunung. Namun ternyata gunung itu lumayan jauh jaraknya. Aku rasa aku bisa menemanimu pergi ke sana, karena bagaimanapun juga ini semua adalah kesalahanku. Jadi aku juga harus ikut bertanggung jawab, ucap si pemuda itu. Kamu yakin mau ikut pergi? Tanya Ranti. Pemuda itu mengangguk. Ranti menatap ibu gurunya itu dan Bu Guru terlihat mengangguk menyetujui. Biarlah dia ikut ya, nak.
Biarkan dia belajar bertanggung jawab atas perbuatannya, ucap si ibu guru. Ranti menghela nafas panjang, lalu kemudian dia mengangguk. Malam itu, Ranti dan Rustam tidur di rumah tantenya Ranti. Kamu yakin membawanya, Ti? Bagaimana nanti kalau terjadi sesuatu padanya dalam perjalanan ke gunung itu? Tanya Rustam. Ranti rasa dia akan baik-baik aja, bah. Lagi pula, mungkin dia ingin meminta maaf secara langsung setelah dia meletakkan rumah-rumahan itu di sana, jawab Ranti sambil tersenyum. Rustam pun mengangguk. Keesokan paginya, mereka pun bersiap-siap untuk pergi dengan membawa rumah-rumahan itu di dalam lancung besar. Selama perjalanan, mereka sering beristirahat agar anak Bu Guru itu tidak terlalu kelelahan. Kamu masih kuat? Tanya Ranti ketika dia melihat pemuda bernama Jamie itu berkeringat cukup banyak. Ya, aku masih kuat. Tidak pernah aku rasakan tubuhku sesehat ini sebelumnya, ujar Jamie sambil tersenyum. Kalau memang lelah, kau harus beristirahat. Karena bagaimanapun juga kau ini baru sembuh, ujar Rustam yang berjalan paling belakang. Iya, Mang. Singkat cerita, tanpa bertanya pada Jamie, Ranti pun mulai meletakkan rumah-rumahan itu di setiap tempat yang sudah diberitahu oleh sosok-sosok itu. Jamie tampak menatap Ranti dengan kagum. Hebat, hebat. Kamu bahkan tahu tempatnya tanpa bertanya padaku lebih dulu, kata Jamie. Ranti hanya tersenyum. Pemilik rumah tidak akan lupa di mana kawasan mereka tinggal sebelumnya. Sama seperti kita juga, jawab Ranti. Jamie mengangguk, bibirnya tersenyum. Malam itu, mereka sengaja membuat tenda dan tidur di atas gunung itu karena masih ada beberapa rumah yang tersisa di dalam lancung mereka. Ranti bisa saja menyelesaikan meletakkan rumah-rumahan tersebut di malam itu, namun untuk turun ke bawah dia tetap harus menunggu pagi karena bagaimanapun juga keadaan Jamie tidak memungkinkan untuk turun gunung di malam hari. Mereka tidur satu tenda bertiga. Rustam tidur di tengah-tengah dan Ranti ataupun Jamie tidur di sebelah kiri dan kanan Rustam. Jam, apa kamu pernah dengar cerita tentang Bajang Batamat Kuntau? Tanya Ranti. Belum, aku bahkan baru dengar cerita dengan judul seperti itu. Bagaimana ceritanya, Ranti? Abah, ayo dong ceritakan, ujar Ranti. Mau tak mau, Rustam pun terpaksa mendongeng untuk Ranti dan Jamie. Ranti tertawa cekikikan sambil menutup mulutnya kala mendengar cerita dari sang ayah. Begitupun juga dengan Jamie yang sama-sama tertawa mendengar itu. Jadi itulah kenapa Bajang suka kaget kalau mendengar suara-suara, ujar Rustam mengakhiri ceritanya. Ceritanya lucu, Mang, saya suka. Itu hanya cerita karangan saja untuk menghibur anak-anak. Ranti dan Awang dulu suka sekali dengan cerita itu, jawab Rustam seraya memejamkan matanya. Ada lagi tahu cerita yang lucu tentang si buta dan si pincang yang pergi hajatan, ujar Ranti sambil tersenyum. Mendengar perkataan anaknya itu, Rustam langsung pura-pura mendengkur. Pagi harinya, mereka pun memasak mie instan untuk sarapan, dan setelah sarapan, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan untuk mengantarkan sisa rumah-rumahan tersebut sebelum mereka pulang. Bagaimana perasaanmu hari ini? Tanya Ranti kepada Jamie. Aku merasa sangat sehat, Ranti, jawabnya. Ranti pun mengangguk. Perjalanan menuruni gunung itu tidaklah terlalu sulit, mungkin karena barang bawaan mereka kini sudah berkurang, tapi walaupun begitu mereka tetap sering singgah untuk beristirahat. Sesampainya mereka di rumah Jamie, terlihat Bu Guru langsung menyambut kedatangan mereka dengan sukacita. Beliau juga tidak henti-hentinya berterima kasih kepada Ranti dan juga ayahnya. 1 minggu kemudian, saat itu, Ranti sedang membantu sang ibu membersihkan beras. Beras yang ini banyak kutu ya, Ma? Kenapa beli yang ini sih? Tanya Ranti. Namanya juga beras dalam karung, Ti. Kita tidak bisa mengecek isinya. Lagi pula kan ini cuma kutu beras. Masih aman kok, jawab sang ibu. Iya, tapi kan kutunya kebanyakan, Ma. Lalu kamu mau membuang kutunya satu persatu dari nasimu nanti? Enggak. Tapi tangan nanti kan capek, Ma. Dari tadi mungut-mungutin kutunya nggak habis-habis. Sini, biar Abah yang melanjutkan. Kamu tolong buatkan Abah kopi tapi ya, ujar Rustam.
Dimanja terus, tidak lama lagi dia itu akan jadi seorang istri. Sudah seharusnya dia belajar pekerjaan rumah, ujar Nia pada suaminya. Hei, anakmu itu sudah pandai mengurus rumah. Biarkanlah dia melakukan apa yang dia mau, bersantai dan lain-lain sebelum menikah. Jangan dipaksa untuk mengikuti keinginan kita yang harus begini, harus begitu, terus saja tidak ada habisnya. Biarkan nanti setelah dia menikah, dia akan punya tempat pulang. Kalau sedang capek mengurus rumah suami dan anak-anaknya, ujar Rustam. Nia pun mengalah, dia hanya bisa mengangguk. Tidak lama kemudian, Ranti pun keluar dengan membawa segelas kopi untuk sang ayah. Setelahnya, Ranti masuk lagi ke dalam rumah untuk merebahkan diri sambil membaca buku tanpa sadar. Akhirnya, dia ketiduran dengan buku yang menutupi wajahnya. Ranti, panggil sang ayah. Iya bah, tanya Ranti seraya membuka matanya yang masih terasa mengantuk. Cuci muka dulu di sana. Ini loh, ada ibu gurumu datang, ujar Rustam. Mendengar itu, Ranti langsung bergegas bangun. Ternyata di ruangan itu sudah ada bu guru dan juga Jamie yang entah kapan datangnya. Selesai mencuci muka, Ranti lantas kembali keluar menemui bu guru dan juga Jamie. Jamie, bagaimana kabarmu? Tanya Ranti. Alhamdulillah, sudah sangat baik. Ranti, terima kasih ya nak, ucap bu guru. Ranti pun tersenyum sambil mengangguk. Mereka semua mengobrol dengan hangat. Sesekali mereka tertawa. Setelah hampir setengah jam mereka mengobrol kesana kemari, akhirnya bu guru pun mulai menyampaikan keinginannya datang ke rumah Ranti. Karena ternyata selain untuk mengucapkan terima kasih, bu guru tersebut datang karena ingin melamar Ranti untuk Jamie. Katanya Jamie sangat menyukai Ranti, bahkan dia tak bisa tidur nyenyak karena selalu terbayang-bayang wajah Ranti. Ranti mengerjapkan matanya. Dia cukup kaget mendengar hal itu. Belum sempat dia mengatakan apa-apa, tiba-tiba saja Jamie berkata, Aku menyukaimu Ranti. Aku benar-benar tidak bisa melupakanmu. Dan aku berharap kamu mau menerimaku. Aku berjanji akan melakukan apapun untuk membuat kamu selalu bahagia di sisiku, ucap Jamie tanpa ragu di hadapan Ranti dan keluarganya. Rustam menatap Ranti. Ranti langsung menundukkan kepalanya. Jamie ini sudah bekerja loh nak Ranti, dan alhamdulillah dia juga sudah memiliki rumah sendiri. Dia juga pandai membaca Al-Quran. Dia juga tidak pernah lupa waktu untuk sholat. Bu guru yakin dia akan menjadi imam yang baik untukmu, ucap bu guru. Ranti terdiam. Bagaimana caranya untuk menolak lamaran itu? Mata Ranti menatap pemuda itu. Wajahnya memang sudah tidak pucat lagi dan dia terlihat cukup tampan. Jamie memiliki mata sipit bak orang-orang Korea dan senyumnya sangat manis. Maaf bu, bukannya saya tidak mau, tapi saya sudah mempunyai calon suami. Dan dia sudah melamar saya baru-baru ini, ucap Ranti pelan. Mendengar jawaban dari Ranti, raut wajah bu guru tampak kecewa, namun sebisa mungkin dia tersenyum. Meskipun rasanya kecewa, tapi selamat ya untuk kamu Ranti. Laki-laki itu sangat beruntung bisa memilikimu, ucap Jamie sambil tersenyum getir. Ranti menunduk. Dia tidak sanggup menatap bu guru dan juga Jamie. Setelah berbasa-basi sebentar, bu guru dan Jamie pun pulang dengan penuh rasa kekecewaan. Ternyata begini ya rasanya punya anak gadis yang sudah besar, seperti menjaga bunga mawar di dalam gelas kaca, ujar Rustam tersenyum menatap istrinya. Istrinya pun mengangguk. Abah pikir tadi kamu akan menerima lamaran dari Nak Jamie, gurau Rustam. Abah doa-doa aja. Jawab Ranti. Tapi kalau dilihat-lihat, pemuda-pemuda yang datang melamarmu itu tampan-tampan ya Ti. Siapa dulu dong? Anakku, cantiknya itu persis seperti mamanya, ujar Nia sambil tertawa. Ya, mamanya itu memang cantik dan abahnya juga bangga karena abahlah laki-laki yang beruntung yang bisa mendapatkannya. Ujar Rustam. Ranti hanya senyum-senyum mendengar perkataan kedua orang tuanya itu. Kenapa tadi kamu tidak goyah Ti? Calon ibu mertuamu itu kan baik. Si Jamie-nya juga ganteng, sudah kerja dan sudah punya rumah juga.
Kalau dari segi finansial, dia sepertinya berada satu tingkat di atas Rowan, ujar Nia. Mama, harta itu bisa dicari. Kalau masalah fisik, Rowan juga ganteng kok. Dan yang terpenting, aku sudah tahu bagaimana sifat Rowan. Aku tidak punya alasan untuk meninggalkan dia untuk memilih orang lain. Karena Rowan sudah sangat sempurna bagi Ranti, ucap Ranti. Nia tersenyum bangga kala mendengar jawaban anak gadisnya itu. Betul, kesetiaan itu mahal dan kesetiaan tidak dimiliki oleh orang-orang murahan, ujar Nia. Malam itu, saat Ranti dan kedua orang tuanya sedang menonton DVD film horor, terdengar suara ketukan dari pintu rumah. Rustam beranjak menuju pintu, dan saat pintu itu terbuka, terlihat Rowan berdiri di depan pintu. Maaf ya, Bah, datang malam-malam seperti ini, ucap Rowan tanpa ragu memanggil Rustam Abah. Rustam yang mendengar panggilan baru itu tak bisa menyembunyikan senyumannya. Ternyata kamu, Wan. Ayo masuk, ajak Rustam. Rowan panggil Ranti. Ketika dia melihat Rowan masuk ke dalam rumah, Rowan tersenyum menatap Ranti. Ya, ini aku. Saat pintu akan ditutup, Rowan langsung menghalanginya. Sebentar ya, Bah. Ada Robert dan juga Manyang di lanting, ujar Rowan. Oh, kalian datang semua kah? Ujar Rustam sambil tertawa. Rowan mengangguk. Tidak lama kemudian, Robert dan Manyang masuk ke dalam rumah, membawa tas yang lumayan besar, membuat Rustam keheranan. Aku ingin membeli tanah di sini, ujar Robert. Hah? Serius kah, Robert? Tanya Ranti tidak percaya. Iya, rencananya aku ingin membuat rumah untuk dikontrakan, ujar Robert. Ya, Ranti pikir kalian mau pindah ke sini. Robert tersenyum. Lalu tas ini isinya apa? Tanya Ranti. Itu pakaian, jawab Robert. Hah? Sebanyak ini? Tanya Ranti seraya membuka salah satu tas yang baru saja Robert letakkan di lantai. Astaga, ini uang, ujar Ranti dengan mata melotot. Robert bergegas menutup kembali tasnya dengan bibir tersenyum. Itu adalah uang milik Rowan. Dia menjual kebun dan juga tanahnya di kampung, ujar Robert. Bohong, Ti. Itu memang uangnya Robert yang dia kumpulkan. Entah sudah berapa lama. Kau tahu kan, Robert itu kalau bekerja seperti mesin. Apa saja pekerjaan dikerjakannya, ujar Rowan seraya menyerahkan tasnya kepada Ranti. Loh, ini apa? Tanya Ranti. Itu isinya uangku. Kamu tenang saja ya. Itu uang halal. Itu uang hasil dari menjual tanah dan kebun yang diberikan orang tuaku. Kamu simpan ya sebagai tabungan kita. Dan mulai dari sekarang, kamulah yang akan mengatur keuanganku, ucap Rowan. Rustam tersenyum. Dia sangat kagum dengan sikap Robert dan Rowan. Tapi, nggak apa-apa. Kamu bebas kok menggunakannya, potong Rowan cepat. Ranti terdiam. Dia menatap Rowan tak percaya. Kenapa menatapku seperti itu? Tanya Rowan pelan. Memangnya kamu gak takut kalau uangmu itu aku bawa kabur? Tanya Ranti. Rowan tertawa. Niatku menjual semua warisan itu agar bisa memulai hidup baru bersamamu. Tapi kalau kamu memang ingin meninggalkanku, aku ikhlas. Mungkin aku memang belum pantas untukmu. Dengan perginya kamu dari hidupku, maka semua uang itu juga tidak akan ada gunanya lagi bagiku, ucap Rowan pelan. Aku kan cuma bercanda, Wan. Maaf ya. Rowan tersenyum. Dia pun lalu mengangguk. Oh iya, Bah, saya sudah mengurus berkas-berkas saya dan semuanya sudah beres, ucap Rowan. Ya. Kalau begitu besok kita urus berkas untuk lamaran kerjamu ya, Wan, ujar Rustam. Ya, Bah. Nanti dulu. Tapi apa kamu tidak ingin menikah dulu? Tanya Rustam. Saya mau sekali, Bah. Tapi sepertinya uang saya belum cukup untuk resepsi. Dan lagi saya juga ingin memberikan rumah dan juga kendaraan sebagai mahar nanti, jawab Rowan. Rustam pun mengangguk. Tapi Abah tidak meminta mahar yang memberatkan seperti itu padamu, Wan. Kamu bersungguh-sungguh dan sudah memperlakukan Ranti dengan baik, itu pun sudah lebih dari cukup bagi kami, kata Rustam. Betul, Bah. Tapi saya sendiri yang ingin memberikan rumah dan juga kendaraan untuk Ranti sebagai hadiah pernikahan dan sebagai tanda terima kasih saya padanya karena sudah mau menerima saya. Rustam menghela nafas panjang, lalu ia tersenyum dan mengangguk mengiyakan.
Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Om Ras, kisah Meranti featuring Robert. Bener-bener ya, apa namanya? Om Ras jago banget ya bikin apa namanya suasana romantis. Jadi kayak ikut terhanyut tuh terbawa di dalamnya ya. Bagaimana di sini Meranti memang digambarkan cantik ya. Jadi penasaran nih ketemu Meranti ya. Cantik dan bahkan ini berarti udah keberapa kalinya nih, kemarin Rion datang melamar, terus sekarang ada Jamie, anak dari ibu guru Meranti dulu, yang mana sudah disembuhkan sakitnya, yang ternyata sakitnya itu adalah gara-gara dia merusak rumah, maksudnya di sini dia apa namanya merusak lingkungan ya, sehingga tanpa dia sadar rumah dari makhluk gaib itu hancur. Dan di sini Jamie, wah namanya keren banget Jamie, yang mana matanya sipit kayak artis Korea katanya digambarkannya di situ ya. Ini datang sama ibunya dan langsung melamar Meranti. Waduh, jadi memang mungkin satu malam di atas gunung itu nggak bisa dilupain tuh ya kebersamaan bersama Meranti dan abahnya Abah Rustam. Di sini ditolak karena Meranti sudah bersama Rowan. Dan juga bagaimana di sini Robert datang tuh sama Manyang sama Rowan dan pengen beli, pengen investasi kayaknya Robert berarti tuh bawa uang satu tas ngeri banget guys. Dan juga di sini Rowan menitipkan uangnya kepada Meranti. Waduh, ini bener deh bakalan jadi deh. Dan dia pengen apa namanya udah Meranti pegang aja mau dipakai juga nggak apa-apa. Wow. Jadi penasaran ya untuk selanjutnya bagaimana, apakah Meranti dan juga Rowan saling bersama dan Robert bersama Manyang udah datang nih. Apakah Robert dan Manyang jadian? Ditunggu lagi ya teman-teman untuk kisah selanjutnya. Buat Om Ras jangan pakai lama-lama ya Om Ras ya. Buat kelanjutannya terima kasih kepada Om Ras atas kepercayaannya untuk kami bisa membawakan kisah yang luar biasa ini. Dan semoga teman-teman terhibur dengan kisah barusan. Silakan buat teman-teman yang mungkin punya pendapat lain, punya komentar lain tentang kisah barusan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe sekali lagi yuk diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Extreme kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri yang mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas kirimannya, boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.